Selamat malam KPW-KPW yang ada, yang di Pancasari, Sidekarya, dan di Batu Bulan. Pada malam hari ini biarlah kita boleh kembali bertemu untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kesatuan hati untuk rindu terus untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anggota KPW yang ada di Pancasari, Sidekarya, dan di Batu Bulan, biarlah kami boleh berkumpul walaupun melalui online, kami boleh bersatu hati untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali boleh berkumpul dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 tentang hal kebenaran dan barang yang berharga. Ya, di sini kita boleh membaca hal yang kudus dan berharga. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, jadinya di sini saya ulang, hanya satu ayat aja. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang menghadapi orang-orang yang akan mereka hadapi dalam memberitakan Injil. Tidak semua orang pantas ditegur. Ya. Di sini dituliskan tadi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, anjing itu binatang yang diharamkan, juga babi. Jadi orang-orang yang menolak firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, dianggap anjing. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita boleh belajar kaedah bagi para murid dalam memberitakan Injil. Bukan berarti bahwa mereka tidak boleh memberitakannya kepada orang-orang yang jahat dan cemar. Ya, jadi berarti tidak boleh semua orang jahat itu tidak usah diberitakan Injil karena mereka sudah tidak bisa bertobat lagi. Tapi di sini ada batas-batas kejahatannya orang-orang itu yang sudah menolak. Ya. Kristus sendiri memberitakan Injil kepada para pemungut cukai dan orang berdosa, melainkan bahwa ini petunjuk kepada orang-orang yang tetap keras kepala. Ya. Meskipun Injil telah diberitakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menghujatnya dan yang menganiaya, ya, yang menganiayanya, tapi Kristus tetap memberitakan Injil kepada mereka. Ya, jadi di sini memang kita boleh belajar tentang bagaimana pengajaran-pengajaran Kristus, bagaimana caranya kita mengajak orang untuk bertobat. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia kepada orang-orang. Kita hanya memberitakan tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan
bagi orang-orang yang mendengar. Ya, kita menabur dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat teguran yang baik adalah barang yang kudus. Ya, jadi keteguran-teguran yang baik firman Tuhan tuh sama dengan barang yang kudus. Sebuah mutiara, keduanya adalah perihal Allah. Ya, jadi barang yang kudus, mutiara adalah perihal Allah sebagai barang berharga. Seperti cincin emas dan hiasan kencana, juga minyak, pohon kehidupan, itu adalah barang-barang yang kudus. Ya, di antara angkatan yang jahat, ada sebagian yang sudah begitu jahatnya. Ya. Sehingga mereka dipandang seperti anjing dan babi. Perilaku keji mereka sudah sangat terkenal dan kurang ajar. Mereka telah begitu lama berdiri di kejahatan orang berdosa, sehingga sekarang sudah duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, di Mazmur itu ya, janganlah kamu duduk di tempat orang-orang kumpulan pencemooh. Mazmur 1. Mereka terang-terangan membenci dan muak terhadap pengajaran dan senantiasa mereka menolak, menentangnya. Sebegitu jahatnya mereka sampai tidak mungkin untuk disembuhkan dan diperbaiki lagi. Mereka berbalik seperti anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Ya, di situ kita bisa melihat 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu boleh cari di Alkitab dan membacanya. Teguran untuk mengajar percuma saja diberitakan kepada orang-orang semacam itu dan hanya mendatangkan cemoohan dan kejahatan kepada si penegur, seperti yang biasa diperkirakan akan dilakukan oleh anjing dan babi. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain bahwa mereka akan injak teguran itu sambil memaki-maki dan mengamuk, sebab mereka tidak sabar jika dikendalikan dan dilawan. Mereka akan berbalik dan mengoyak orang yang menegur mereka, dan nama baik mereka dengan caci maki membalas perkataan yang menyembuhkan dengan perkataan yang melukai. Jadi perkataannya untuk menyembuhkan dia tuh dibalas, dianggap untuk melukai mereka. Jadinya di sini juga kita bisa melihat Raja Herodes mengoyak Yohanes Pembaptis karena kesetiaannya kepada pengajaran tentang kebenaran. Ya. Jadinya orang-orang yang memang sudah bukan pilihan pasti dia akan mengoyak-ngoyak kita dan akan melawan kita. Mereka tidak tahan dengan teguran. Mereka tidak tahan dengan kebenaran firman Tuhan karena begitu jahatnya lah kehidupan mereka. Seperti anjing dan babi. Orang-orang yang dipandang demikian, mereka yang membenci teguran, dan para penegur dan penyerang orang yang datang untuk menegur mereka akan dicabik-cabiknya dan akan dibunuhnya. Ya, jadinya kita harus berhati-hati ya sebagai orang-orang yang beritakan Injil. Kadang-kadang kita jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah, makanya kita sebelum kita memberitakan Injil, kita memohon pimpinan Roh Kudus, biarlah hikmat Tuhan ada pada kita saat-saat kita memberitakan Injil. Karena kita akan menghadapi hal-hal yang demikian. Ya, tapi
Di sini kita tidak usah takut juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sangat lembut dalam memperlihatkan kelemah lembutannya. Ya, jadinya dia juga memperhitungkan orang-orang yang memberitakan Injil, walaupun mereka akan mati, mereka akan binasa, tapi mereka tidak mati dengan sia-sia karena darah. Mereka akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Nyawa mereka akan diangkat untuk bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh belajar tentang bagaimana cara kita melakukan penginjilan. Kadang-kadang kita sering bertemu dengan anjing dan babi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak firman Tuhan, dan orang-orang yang akan menyerang kita. Tapi di sini kita tidak usah gentar dan takut, asal kita berhikmat bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang demikian. Apabila orang-orang itu memang Tuhan sudah mengatakan melalui Roh Kudus, menghindar, pergi, dan tinggalkanlah orang itu dan carilah orang yang lain. Jadinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang PI atau penginjilan, biarlah kita boleh asal jangan bertindak saja. Kita harus, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam penginjilan, kita harus mohon kepada Tuhan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan dalam kita melakukan penginjilan. Ya, mungkin di Pancasari sering ada banyak jemaat di sana yang melakukan penginjilan, dan itulah perintah Tuhan kepada orang-orang kita sebagai tim PI atau penginjilan untuk berhati-hati dalam memberitakan Injil. Jangan hanya dengan emosi kita, tapi kita harus memohon kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan dan hikmat bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang akan kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini suatu pelajaran bagi kita di tim PI untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa atau ke seluruh pelosok bumi, dan biarlah Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan apa yang kita tabur dalam penginjilan kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, pelajaran yang sangat-sangat indah bagi kami sebagai tim PI untuk melakukan penginjilan, di mana kami akan menghadapi banyak-banyak orang-orang yang akan kami hadapi. Tuhan berikan kami hikmat, pengetahuan, agar kami dijauhkan daripada hal-hal yang buruk. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, berkati PI, ketua PI, juga seluruh koordinator yang ada, ketua-ketua kelompok. Berkati kami semua agar kami boleh terus berharap kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Khususnya kami boleh terus penginjilan walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat sulit untuk kami lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.